saya menyampaikan kepada Pak Teguh bahwasanya saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi dengan Pak Teguh di kelasnya Pak Teguh. Nah, untuk itu supervisi akademik ada 3 tahapan nih Pak. Yang pertama yaitu pra-observasi, selanjutnya yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Teguh, nanti Pak Teguh akan menyampaikan materi tentang apa ya? Rencananya nanti akan saya sampaikan itu materi tentang presentasi, Pak. Baik, terkait dengan materi tersebut tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang akan dicapai nanti apa Pak? Nanti tujuannya itu ada 3 Pak. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi struktur dari teks presentasi itu, kemudian siswa mampu menyusun teks, dan yang terakhir siswa mampu menggunakan presentasi dalam penggunaan berinteraksi dengan orang, guru, dan teman-teman itu. Baik, kalau boleh tahu untuk persiapannya itu apa saja Pak nanti untuk persiapan supervisi besok Pak? Untuk persiapan sebelum supervisi nanti saya akan membuat modul secara berdiferensiasi, kemudian saya akan mencantumkan KSE dan budaya positif. Selain itu saya juga akan menyusun LKPD dan menyampaikan media pembelajaran yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga akan membuat atau mempersiapkan assessment kepada mereka. Baiklah, untuk persiapannya sudah sangat matang sekali nih Pak. Baik, untuk strategi nih Pak Teguh, strategi apa yang Bapak gunakan atau Bapak gunakan dalam modul ini Pak? Untuk strateginya nanti di awal-awal kita akan membuka dengan permainan dulu. Sebelum itu yaitu permainan dengan guessing game. Setelah mereka tahu pengenalan tentang kata kerja, kemudian kita lanjutkan ke aktivitas berikutnya Pak, yaitu tentang materi yang present tense tersebut. Oke, baiklah, jadi Bapak dalam pembelajaran sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya? Iya. Nah, jadi kapan ini Pak Teguh akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Hari Selasa depan atau? Rencana akan saya laksanakan hari Senin Pak, di kelas 7A. Oh ya, hari Senin gitu. Untuk hari Senin nanti kita akan ketemu lagi. Nah, jadi besok hari Senin saya akan datang ke kelasnya Pak Teguh untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas yang diajar oleh Pak Teguh. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini Pak? Dari percakapan dengan Pak Budi ini saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan di hari Senin besok. Kemudian saya juga akan mempersiapkan modul pembelajarannya sehingga pembelajaran bisa terjadi dengan lancar dan siswa bisa menikmati pembelajarannya. Rencana seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi hari Senin besok ya Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Right. Muhammad
everybody? Morning. And how are you today? I'm fine. Okay. And who is absent today? Okay, no one absent ya. Tidak ada yang absen. Semuanya berangkat. So, you are a good student. Berangkat semua. And what did you learn in the last meeting? Apa yang dipelajari tentang pertemuan terakhir? Tentang apa? Tentang Bob, masih kan tentang Bob tidak? Bob, apa itu Bob? Kata kerja. Contohnya apa? Kata kerja. Ini apa? Apa? Run, bukan run ya. Run. Ini? Jump. Oke. Ini apa? Aktivitas apa? Close. Ini baru? Open. Oke. Oke, before we start, I would like to know your feeling today. Sebelum kita mulai, saya mau tahu bagaimana perasaanmu. Ada happy, angry, and sad. Apa yang kamu rasakan hari ini? Senang. Nanti write your name, and then tempelkan di emotion yang sesuai dengan pilihanmu. Tulis namamu, bagaimana perasaanmu di pagi ini. Apakah sedih, senang, marah? Kurang satu. Namamu, kemudian tulis nama pendek boleh, nama panjang boleh. Ada yang kurang? Ya nggak apa-apa kalau namanya nama merasakan dari sedih. Mungkin marah gara-gara pacaran terlalu lama, sedih karena dia terlalu sakit. Boleh tak? Kemudian tempelkan di emotion. Tempelkan pakai nama aja, namamu tulis nama aja, kemudian ditempelkan di emosinya. Sudah nggak apa-apa. Kita ngomong sudah. Tempelkan di perasaan yang ada di gambar. Sini aja di bawahnya.
you can see set apa karena mundur pas upacara. Oh, masa sedih ketika kamu mundur pas upacara, nggak apa-apa ya, bukan gara-gara pelajaran bahasa ini toh, gitu. Oke, bukan. Coba lagi Samira, bye. Are you sad? Bye. Kenapa sedih, Samira? Hah? Pusing, sedih. Semoga nanti bisa lekas sembuh dan pembelajaran jadi menyenangkan ya. Oh, berarti rata-rata ini gara-gara upacara tadi ya? Oh, ini pusing beneran. Nah, udah hujanan. Semuanya bahagia. Larissa? Mike, are you happy? Wow, udah kelihatan lah dari senyumannya ya. Senyumnya udah kelihatan bahagia. Oke, and then setelah saya tahu hari ini tentang perasaanmu, we'll do study. Look at the video ya. Lihat video hari ini. Dilihat aktivitasnya apa, ini apa yang dilakukan, terus apa yang kalian dapat dari video ini.
Oke, apa aja yang dilakukan? Pertama apa? Ikannya apa? Berenang. Kemudian anjingnya? Berlari. Setelah itu melompat-lompat. Berenang bahasa Indonesia apa? Swim. Berlari? Run. Kemudian melompat? Jump. Kemudian ada setelah itu berubah menjadi naga. Naganya kemudian terbang. Jadi apa terbang? Fly. Oke. Dari video tadi itu kira-kira apa yang kalian bisa dapatkan? Jangan menyerah. Benar. Jangan mudah menyerah. Selain itu apa? Jangan putus asa. Benar. Jangan menyerah, jangan putus asa. Jadi kalau kita mau sampai ke tujuan kita, kita harus berusaha dengan keras. Kemudian jangan menyerah, jangan putus asa. Kemudian kita juga untuk mencapai sebuah tujuan tidak hanya dari kontribusi kita, tapi dari kemampuan orang lain. Yang baru siapa tadi di sini? Anjing. Kemudian setelah itu kan dia mencapai tujuannya untuk melompati sebuah air terjun. Kalau legenda di Jepang ataupun Cina, kalau ikan mas sampai bisa melewati air terjun, bisa berubah menjadi naga. Makanya tadi berubah menjadi naga ya. Dan setelah berubah menjadi naga, ikan mas itu ingat tidak sama anjingnya? Masih ingat toh? Tidak melupakan bantuan orang lain. Kalian juga sama ya. If you become the success people, don't be forget to your friend. Jadi kalau sudah menjadi orang sukses, jangan lupa dengan temanmu, ya, dengan orang-orang yang telah membantu kamu, dengan keluargamu, ya. Kemudian kita lanjutkan bermain guessing game. Seperti yang saya praktekkan tadi, kalian menebak apa yang saya lakukan? Saya apa? Run. Oke, bentuk kelompok sini, ke sini, kelompok sini, ke sini. Untuk kelompok yang sini, ke depan dulu lagi ya. Oke, silakan, baris. Oke, pilih temanmu yang bisa menebak. Kira-kira siapa? Ya? Kemudian, Eka? Oke ya, oke ada ke depan semua, ada ke peta semua. Saya kasih soalnya. One, two, three. Oke, green benar. Kelompoknya Al benar, green. One way Al group. Oke. One, two, three.
tenang, oke. I'll get 2 points. One, two, three. Okay. Okay, dance. Left. Sambil lagu get 1 point, I'll get 2 points. Okay, 1, 2, 3. Okay, fly. Okay, butterfly. Okay, 1, 1, 2. Okay, 1, 2, 3. Climb, okay, climb. Benar, climb. Oke, maju kan ya, sekali lagi, sekali lagi. Dan 2, 1. One, two, three. Apa? Eat, not eat. Eat. Benar, oke, sudah. Dua semuanya seri ya. Ayo sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Listen. Oke, jangan. Oke, duduk lagi. Kembali ke tempat dulu ya. Thank you. Waktunya bersama, soalnya bingung ya. Oke, sekarang HP-nya dibuka. Akan saya kirim link. Pakai tablet dua. Kirim ke grup ya. Buka. Kemudian di start play. Satu meja satu. Kalau rumah juga boleh nggak apa-apa. Pilih kegiatannya tentu saja Pak. Aja. Gimana ya? Dijawab.
Kalau salah kan udah tak bilang kok. Ini panas nih. Selip. Ya. Beras yotir. Beras yotir itu apa? Kita apa main tim? Gigi. Beras yotir. Kita mana pilih? Kita apa? Dipilih. Rektis, seksepon mana? Sekolah apa? Alat musik. Pilih. Ini ada dipilih. Kita pakai dulu. Iya, nilainya yang di bawah ya, nilainya di bawahnya. In the morning, Vietnam, berarti mana? SMP. Nah itu, bisa? Waktu si bos sebelum masak dia mencuci rambut. Geser, dengan kalimat yang tepat. Kemudian yang menyusun kalimat subjek, verb,
Digeser-geser itu disesuaikan. Subjek, verb. Practice. Kelas. Simple potensi word birthday. Sebelum masak, dia mencuci rambut. After cooking, sleep. Subjek, verb, antara. Subjeknya apa? Geser aja. Before eating, you make the sandwich. Sebelum makan, sudah? Pertanyaan apa? 2.350. Area dapat skor 2.350. Oke. Mau tanya? Oke, tanya. Have a breakfast. Tadi breakfast? Latihan. Ya. Sudah. Berapa? 2.430. Ya. Skornya apa? 3.080. Ayah 3.080 ya. Yang ayah. Apa ya? Berapa? Backup apa backup? Good. Berapa? 3.090. Marisa. Kalau sudah, mau dimakan lagi juga boleh. Oke. Saya belum tenang. Hah? Get
Yes, ganti. Ya, sudah. Berapa poinnya? Nanti lah. Berapa? Balik Bu. It's time for the program to start. Pak, sudah Pak. Sudah berapa? 1.620. 1.000? Tadi beneran ya Pak, sudah setengah ya Pak. Berapa? Be? Ya. 1.850. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Berapa? Breakfast. Oke. Sudah ya? Nggak banyak dimasukkan lagi? Oke. Sudah. Nanti kalian bisa lanjutkan di rumah ya. Di situ ada banyak permainannya. Oke, sudah. We'll continue to study again. Open book page 51. Lanjut ya. Oke.
sambil mereview. Di sini yang dapat nilai tertinggi Clarissa ya. Setelah itu ayah. Ayah, kemudian ada teman-teman yang lain, dan apa dan lain-lain. Dari tadi itu ada nggak kata-kata yang kalian susah? Apa? Breakfast apa breakfast? Apa? Kemudian get dress. Baju. Apa? Memakai baju. Kemudian tidy. Apa tidy? Merapikan. Oke, ada kata-kata baru, kata kerja yang baru ya. Kait 20 kata kerja yang merapikan tulis kemarin. Kemudian sekarang seperti tadi apa tuh page 51, lanjutkan halaman 51. Kemarin tentang positif. Masih ingat toh? Subjek, verb, complement. Halaman 51. Kemarin yang pakai S itu yang subjeknya apa? Yang kata kerja pakai S. He, she, it. Nama orang tunggal. Misalnya oke, Anda mengingat kemarin? Yang ini apa? Nomor satu apa? Lain. Lie or lies? Lain. Ada S-nya tidak? Dan. Oke, ada S-nya. Nomor dua? Dan. Kemudian kita lanjut yang negatif. Lihat yang negatif ya. Dilihat rumus yang negatif apa? Ada apa yang bisa? Oke, silakan yang bisa menuliskan rumus yang negatifnya maju ke depan, kemudian dikasih contohnya, bisa bawa buku. Ada lo tidak guys? Silakan bisa maju. Subjek apa, bentuknya apa, contohnya apa? Bisa jelaskan. Apa? Ke halaman 5 sudah.
Ingat ya, yang negatif menyatakan tidak. Give kelas tuh Nafa ya, beri tepuk tangan pada Nafa ya. Bisa Nafa? Bagus. Oke semuanya, look at the whiteboard. Lihat papan tulisnya. Pertama, subjek menyatakan tidak. Kalau kemarin pakai to be tambah dengan not, to be plus not. Tapi kalau pakai verb do atau does plus not tambah verb one. Do or does not plus verb one. Contohnya, the student do not speak English. Artinya apa? Murid do not apa? Tidak bicara bahasa Inggris. Murid tidak bicara bahasa Inggris. Rina does not speak English. Apa? Rina does not speak tidak bicara bahasa Inggris. Perhatikan. Yang pakai do yang mana? Student. Banyak sedikit, berarti kira-kira. Oke. Catatan ya. Catatan.
ya. Perhatikan. Sama seperti kemarin. Yang perlu diperhatikan adalah subjeknya. Ketika subjeknya they, we, I, you. Pakainya do, not. He, she, it. Tunggal. Pakainya does, not. Bisa ditulis ya, kita catatan.
Lihat subjeknya loh, subjeknya they, be, I itu pakainya do. Nah, he, she, it pakainya does. Tulis ya, ini 1 sampai 4 tulis dulu. Nanti dikerjakan. Maju, Pak. Boleh maju. Selesai kok. Tulis dulu nanti maju. Soalnya. Ini sudah toh? Oke, saya tambah lagi 1 lagi. Ya, ada 5 soal. Ya. Lanjut lagi. Berat, masih pusing. Masih motivasi.
finish it? Selesai? Oke, silakan mau maju. Nanti sama seperti biasa. Kasih nomor ya, nomor. Oke, semuanya sudah ya? Ya. Perempuan. Andi tidak membaca buku, ya benar? Betul tidak? Andi tidak membaca buku, betul tidak? Benar toh? Oke, subjeknya laki-laki makanya gas. Nah, kemudian Mr. Reza dulu atau gas dok? Gas. Nah, oke. Nomor 3, they do not. We do not. Anton dengan Andi berapa orang? 2. Makanya apa? Do not. Oke, yang salah dimunculkan. Oke, sekarang buka pegangan lagi ya. Bisa buka pegangan lagi. Buka, kemudian tulis di Google-nya Quizzes. Bisa? Oh, di Google. Kemudian pilih yang ini ya, join. Udah? Udah tidak? Oh, oke. Ya. Oh, oke, nanti tunggu dulu ya. Sudah, kemudian masukkan kodenya. Tiga angka 158462. 158462. Ya. Ya, join. Ya, join. Namanya sendiri-sendiri, apa nama kelompokmu? Boleh pakai namamu ya. Nama sendiri aja. Ayah dan Fadila, oke, mulai. Nanti teman-teman. Yang sudah masuk ada Ayah, Rehanandra, Ayah Fadila, Panji. Sopo iki. Dari kerja ya.
Udah semua belum? Ya. Oke ya, sudah ada 23 partisipan, kita mulai ya. Silakan dikerjakan. Tinggi ayam Fadila, berikutnya Rauf, Rehan, Angela, Rehan, teman dulu, Larissa, berikutnya David. Oke, disuruh Ivan, Rauf, kedua lagi. selesai ini berarti. Oke, apa ulangi lagi? Ya, ulangi lagi ya udah. Oke, kita ulangi lagi ya. Ada lagi. Dari krisis kemudian join lagi. Ya. Ya.
Dari join, klik krisis, kemudian join lagi. Andra, Clarissa, Kalalas, Samila. Salah. Tenang, pilih emosi ya. Sudah? Siapa yang belum? Pasti belum masuk. Oke, sudah ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Ini siapa? Oh, Tegar. Tegar langsung menyusul. Besok lagi ya. Besok lagi ya, Pak. Siapkan kuotamu ya. Oke, sebelum kita istirahat, saya tanya dulu. Bagaimana
sekarang kita sudah menekan dari yang tadi sedih menjadi happy ya. Bagus. Oke, ada. Saya minum doa ya. Silakan. John, let's pray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi, Pak Didi. Bagaimana kabar hari ini Pak Teguh? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Baiklah Pak Teguh, beberapa waktu lalu kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi, kemudian kemarin juga Pak Teguh sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, Nah, di dalam kelas saya kemarin juga sudah ikut menunggui selama 2 jam pelajaran ya. iya, Pak. Nah, kali ini kita akan ada kegiatan pasca observasi ya, Pak. Iya, Pak. Nah, dalam kegiatan pasca observasi ini nanti yang akan kita bicarakan yaitu berkaitan dengan pembelajaran yang sudah Pak Teguh laksanakan kemarin di kelas 7A nggih. Iya, Kelas siap, Pak. 7A dengan mapel Bahasa pelajaran Inggris. bahasa Inggris. Nah, di mana pembelajaran yang sudah Pak Teguh laksanakan kemarin itu sudah ada diferensiasi dan KSE. Iya. Sekarang coba menurut Pak Teguh, kira-kira dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Teguh kemarin itu, apakah sudah sesuai dengan harapan atau sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Teguh? Oh, iya. Menurut saya kemarin pembelajarannya sudah sesuai dengan yang saya harapkan, karena dalam pembelajaran kemarin kan saya menitik beratkan pada KSE dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran KSE kemarin juga sudah terjadi dengan baik, karena siswa kemarin itu sudah bisa mengidentifikasi tentang emosi mereka. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya menanyakan dulu bagaimana perasaan kalian hari ini. Ada yang perasaannya itu sedih, senang, gembira, dan marah. Kemudian dari semua itu ada perkembangan emosi ketika di masa awal sama di akhir pembelajarannya. Jadi yang awal-awalnya mereka merasa sedih, saya tanya kenapa kamu sedih? Soalnya kan pembelajaran kemarin kan mulai jam kedua. Nah, jam kedua itu setelah upacara. Ya, mereka banyak yang pusing, panas, lapar mungkin. Kira-kira jadi mereka sedih. Awal-awal pembelajaran kok langsung bahasa Inggris. Tapi ketika saya gabungkan dengan metode pembelajaran yang berdiferensiasi, yang sesuaikan dengan minat mereka, kan kemarin banyak ada pakai game, ada pakai macam-macam video, PPT dan lain-lain. Akhirnya di akhir pembelajaran perkembangan emosi mereka juga naik. Jadi yang awalnya sedih jadi mayoritas senang. Kemarin kan kemungkinan 40% di awal mereka merasa sedih, tapi di akhir hampir 90% mereka merasa senang. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Jadi kemarin Pak Teguh sudah melaksanakan pembelajaran yang sangat luar biasa sekali. Sudah ada integrasi KSE, sudah bisa mengolah emosi anak, kemudian sudah bisa mengembalikan mood anak-anak dengan baik sehingga anak-anak bisa merasa senang, merasa bahagia dan aktif dalam mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Teguh. Nah, dan di situ dalam pembelajaran yang Pak Teguh laksanakan juga ada pembelajaran berdiferensiasi yang sudah diterapkan dan saya juga sudah melihatnya. Nah, sekarang coba untuk pembelajaran yang Pak Teguh kemarin laksanakan itu kira-kira menurut Pak Teguh yang Pak Teguh rasakan pencapaian dari angka 1 sampai 10 kira-kira masih di posisi berapa, Pak? Kalau menurut saya, Pak, kemarin saya di posisi ke-8, Pak. Nggak bisa posisi 10, Pak, masih belum bisa. Ya,
Kenapa Pak Teguh kok merasa masih di angka 8? Padahal kalau menurut saya pembelajaran yang Pak Teguh laksanakan di kelas itu sudah sangat luar biasa sekali, sudah bisa membuat anak-anak aktif dalam belajar, juga ada kegiatan permainan edukasi juga, itu sudah sangat luar biasa sekali Pak. Bagaimana kok menurut Pak Teguh masih di angka 8? Ya, saya merasa masih di angka 8 karena saya di sini juga prosesnya kan masih belajar, Pak. Jadi kalau misalnya di angka 10 berarti saya sudah sempurna. Saya merasa masih kurang, makanya saya harus belajar dan belajar lagi karena eh, guru juga tetap harus belajar. Nggak cuma muridnya aja yang belajar, tapi gurunya juga belajar. Saya di sini juga alhamdulillah terima kasih adanya CGP di sini kayak Pak Didi, Bu Fitri, Bu Desi. Saya malah ikut belajar dengan adanya perkembangan anak, psikologi anak, walaupun sedikit-sedikit saya akhirnya sudah ya paham sedikit-sedikit lah Pak. Makasih gitu. Betul sekali Pak Teguh. Jadi kita sebagai seorang pendidik tidak hanya sekedar mengajar, tapi kita juga harus bisa terus belajar untuk meningkatkan kompetensi kita. Baik Pak Teguh, apakah pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini akan Pak Teguh laksanakan dalam setiap pembelajaran di kelas? Selanjutnya, mungkin rencana kedepannya untuk mengintegrasikan pembelajaran KSE dan diferensiasi Pak Teguh. Oke, untuk rencana kedepannya kan kemarin waktu pembelajaran KSE di kelas 7A sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan emosi mereka juga naik dari awal sedih menjadi senang, dan menggunakan berbagai macam media pembelajaran kita bisa menyesuaikan dengan minat anak. Ada yang sukanya main game, ada yang sukanya membaca, ada yang sukanya mendengarkan. Kita sesuaikan. Kan dampaknya juga positif dalam kegiatan pembelajaran. Kemungkinan tetap saya akan terapkan lagi Pak di pembelajaran berikutnya. Baik, berarti nantinya Pak Teguh akan tetap melaksanakan pembelajaran KSE dan berdiferensiasi di kelas, nggih? Iya Pak. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi, apakah ada ide lain yang akan diterapkan Pak Teguh, dan mungkin bisa dijelaskan seperti apa itu Pak Teguh? Iya. Kalau rencananya kan kemarin anak juga sudah aktif ya Pak dalam pembelajaran. Kemungkinan dalam kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya akan melibatkan murid-murid atau peserta didik untuk membuat suatu media pembelajaran, baik itu presentasi maupun media PPT singkat gitu Pak, tapi dengan kita pandu. Berarti bentuk media pembelajarannya berarti menggunakan Bisa PPT, bisa sesuai dengan materi pembelajaran besok Pak. disesuaikan dengan materinya gitu. Iya. Nah, dalam penyediaan media pembelajaran, nah kira-kira perlukah sarana dan prasarana atau fasilitas yang lain Pak? Kalau fasilitas sekolah kita kan sudah cukup mumpuni, kayak sudah ada lab, kemudian di sekolah kita juga kan anak diperbolehkan membawa HP, tapi dipakai ketika jam pembelajaran yang gurunya memperbolehkan. Fasilitas sudah cukup, jadi misalnya suruh membuat PPT seperti Canva maupun PPT singkat, anak bisa menggunakan alat-alat yang sudah ada. Ya, memang di SMP kita ini untuk fasilitas sudah cukup memadai, gitu. Ya. Di antaranya ada jaringan internet, misalnya anak-anak disuruh untuk membuat PPT dari Canva pun juga sudah bisa, gitu Pak. Sudah bisa Pak. Saya rasa anak-anak sini rata-rata tuh anak cerdas, tapi kan karena ya paling kurangnya tuh percaya diri aja gitu. Memang rata-rata anak-anak di sini itu masih kurang percaya diri. Iya. Nah, kemudian seandainya Pak Teguh dalam pembelajaran nantinya pasti akan ada tantangan atau hambatan, gitu. Iya. Ya, karena setiap siswa itu memiliki minat masing-masing. Iya. Nah, apakah Pak Teguh akan memfasilitasi mereka untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya, Pak? Iya. Dengan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi kan tetap saya akan menyesuaikan dengan minat mereka. Misalnya minatnya itu dengan PPT ya tetap kita sampaikan, kemudian kalau senang dengan game ya nanti saya akan coba cari game-game interaktif dalam pembelajaran. Kemudian kalau memang minatnya dengan nonton video ya kita setelkan, walaupun masih
eh, ada kekurangan, misalnya kayak kelas-kelas yang belum ada LCD-nya kan bisa pinjam LCD dari kantor gitu, walaupun sedikit repot, tapi ya untuk anak kita tidak perlu atau tidak merasa repot. Ya anak bisa, ya kita walaupun butuh effort sedikit atau tenaga sedikit nggak apa-apa, nggak masalah. Iya, berarti nantinya Pak Teguh akan tetap menyesuaikan ya, menyesuaikan apa media yang sesuai dengan kebutuhan anak. Iya. Jadi memang di sini juga ada beberapa kelas yang memang belum ada LCD. Jadi mungkin kalau nanti apa di kelas yang tidak ada LCD-nya, mungkin Pak Teguh nanti akan menyiapkan sendiri. Menyiapkan sendiri, kalau tidak saya akan mencoba membuat media pembelajaran yang lain, misalnya kayak poster gitu kan, nanti kita siapkan dulu, atau kalau tidak kita buatkan crossword atau teka-teki silang, nanti kita bagikan. Yang penting walaupun tidak ada proyektor tapi tetap bisa dengan media-media yang lain yang beragam. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi misalnya sarana prasarana kok tidak memungkinkan, bisa diganti dengan media-media yang lain. Kemudian untuk rencana tindak lanjut ini Pak, dari pembelajaran kemarin yang akan Pak Teguh lakukan pembelajaran berdiferensiasi maupun KSE, apa Pak Teguh rencana tindak lanjut? Untuk tindak lanjutnya ya pembelajaran ini tetap akan kita laksanakan lagi, karena sudah membuat mereka menjadi anak-anak yang lebih aktif dan kreatif juga. Ini tetap dilaksanakan dalam pembelajaran berikutnya. Ya, jadi tidak hanya pada saat kegiatan observasi saja, tapi akan dilanjutkan di pembelajaran yang selanjutnya. Dan kemungkinan kan tetap saya masih harus belajar dengan Pak Didik gimana kira-kira pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang bisa menyenangkan untuk anak-anak itu gimana. Terus bisa juga tanya sama guru-guru senior, kayak Bu Yuyun kan dia banyak tentang materi atau game-game edukatif. Mungkin saya juga minta Bu Yuyun yang dulu gitu, ada nggak Bu Yuyun tentang game-game yang online yang menyenangkan untuk anak, ada ini Pak gitu. Kemudian saya terapkan di kelas-kelas, alhamdulillah juga hasilnya juga baik. Baik, sangat luar biasa sekali Pak Teguh dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, juga berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain untuk meningkatkan kompetensi Pak Teguh, dan selanjutnya bisa untuk mengetahui pembelajaran-pembelajaran yang menarik dari Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian Pak Teguh, mungkin adakah yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Kalau untuk yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran kemarin, menurut saya itu motivasi sama rasa percaya diri anak didik, peserta didik. Motivasi belajar anak itu masih kurang. Iya. Mereka kadang tak tanya, kamu niat sekolah apa gitu, belajar Pak. Tapi ketika saya tanya dia belajar, tapi kadang mereka malah cerita dengan temannya, malah kadang tidur-tiduran ya. Tapi ya saya tetap menegur mereka, kalau nggak ditegur nanti gimana prosesnya. Kemudian percaya diri, mereka sebenarnya itu mampu dan bisa ketika mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Seperti kemarin waktu present continuous, tak suruh membuat kalimat singkat, kemudian saya suruh mengerjakan ke depan contoh-contoh kalimatnya, mereka tuh bisa mengerjakan. Tapi kalau tidak saya bilang nggak apa-apa mas, salah nggak masalah, benar juga nggak masalah. Kalau salah ya nanti kita belajar sama-sama, kalau benar nanti kalian bisa belajar dengan temanmu yang benar gitu kan. Kadang anak itu malu, takut salah gitu, takut ditertawain temannya. Enggak, dari pembelajaran awal saya melakukan pembelajaran, saya selalu menekankan untuk yang penting kalian berani maju ke depan, baik salah maupun benar gitu. Nanti kalau salah kita benarkan, kalau benar ya kita apresiasi padaannya. Ya, jadi dalam pembelajaran tersebut masih perlu ditingkatkan adalah motivasi dan percaya diri dari anak tersebut. Iya Pak. Baiklah, sebelumnya apakah Pak Teguh pernah memberikan motivasi kepada anak, dan kira-kira bagaimana hasilnya Pak? Kalau motivasi, alhamdulillah saya setiap masuk, saya sering walaupun sedikit, ya motivasi yang saya berikan alhamdulillah ya walaupun sedikit tapi efeknya juga ada. Misalnya kayak membuang sampah,
Dari kelas kita kan sekolah kita sekolah adiwiyata. Iya, betul. Dari awal kalau lihat sampah dibuang ya masa dengan cara mencontohkan dulu. Kenapa sampah dibuang? Karena nanti bisa kalau nggak dibuang di tempatnya akan menimbulkan efek-efek negatif gitu. Dan kebersihan adalah sebagian dari iman gitu kan. Saya dengan cara memotivasi dan cara mencontohkan langsung. Alhamdulillah sekarang kalau kelas merasa kotor, mereka malah izin, Pak, izin buang sampah dulu, Pak. Silakan, ya izinkan dulu. Mereka sadar kalau kelasnya itu kotor. Ya, berarti dengan cara memberikan teladan terlebih dahulu gitu, Pak. Iya, Pak. Nggak cuman kita ngomong-ngomong terus, nanti kalau mereka ngomong, saya ngomong, mereka malah juga ngomong. Tidak ada prakteknya. Iya, tidak ada prakteknya. Oke, luar biasa sekali Pak Teguh, ini sudah bisa memberikan motivasi dan hasilnya juga sangat baik sekali. Nah, kira-kira kapan ini Pak Teguh akan memulai ide-ide atau strategi pembelajaran yang sudah seperti Pak Teguh sampaikan tadi? Untuk ide-ide ini kan sudah ada dari kemarin, tapi kan masih belum kita laksanakan. Kemungkinan ide ini saya akan terapkan di pembelajaran berikutnya. Kemungkinan kan ini kan kita ada P5 untuk kelas 7 ya. P5 kelas 7 ya, mungkin setelah itu kan hampir menyiapkan ke semesteran juga, mungkin setelah semester itu. Waktu dekat ini kita persiapkan. Oke, baik. Kemudian untuk capaian targetnya Pak, capaian target itu bisa dikatakan berhasil, itu bagaimana Pak? Ya, kalau menurut saya kalau capaian target itu berhasil kalau misalnya tujuan pembelajarannya itu bisa terpenuhi, Pak. Jadi seperti kemarin pembelajarannya itu siswa dapat mengidentifikasi teks present continuous. Dari teks itu mereka saya bilang coba kalian garis bawahi mana itu to be, mana itu kata kerja bentuk tingnya. Akhirnya mereka bisa mengidentifikasi to be dari misalnya subjeknya si itu is, you are, I am gitu. Mereka sudah bisa mengidentifikasi, berarti kan targetnya sudah tercapai. Walaupun masih ada siswa-siswa yang perlu kita lakukan bimbingan tambahan juga. Kan semua anak kan beda-beda. Iya. Yang seperti Pak Didik bilang dulu, anak itu kodratnya itu beda-beda. Misalnya kodratnya itu bibitnya padi nggak mungkin jadi kentang maupun yang lain gitu. Tinggal kita sendiri yang bisa mengolah atau tidaknya gitu. Saya rasa itu saja, Pak. Baik, berarti kalau bisa saya simpulkan bahwa Pak Teguh akan selalu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas. Nah, dengan memusatkan pembelajaran pada siswa dengan melakukan pendekatan dengan siswa. Iya, Pak. Terima kasih sekali Pak Teguh sudah berkenan untuk berbincang-bincang dengan saya. Semoga Pak Teguh sukses selalu dalam pembelajarannya dan semoga lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didik. Sama-sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah telah dilaksanakan pasca observasi terkait pembelajaran apa yang sudah dilakukan oleh teman sejawat oleh CGP Bapak Didi Supriyadi terkait dengan kegiatan pasca observasi. Pak Didi sudah bisa atau sudah baik melakukan pasca supervisi akademik dengan teknik coaching ya. Terlihat dari beberapa pertanyaan itu sudah tidak menggunakan pertanyaan tertutup, sudah menggali apa yang sudah dilakukan oleh rekan sejawat, kemudian memaksimalkan apa yang sudah dilakukan kemarin pada waktu pembelajaran. Nah, di sini beberapa yang perlu saya catat yaitu adalah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan memang itu terbuka, tapi dalam terbukanya itu ada yang tertutup. Tadi pada saat Pak Didi menanyakan kegiatan motivasi. Nah, motivasi sudah dilakukan apa belum? Nah, kalau misalkan dari rekan sejawat itu sudah bilang sudah, ya sudah cukup. Nah, itu mungkin kalau pertanyaan dirubah, bagaimana motivasi yang dilakukan di sekolahan? Nah, itu mungkin dari rekan sejawat bisa menjawab lebih. Tapi kalau Pak Didi menjawab, bagaimana motivasi
yang sudah dilakukan sudah apa belum? Itu tidak menjawab sudah atau belum toh. Itu ada pertanyaan yang mungkin agak sedikit tertutup tapi ya seperti itu. Kemudian apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar, kemudian indikator-indikator ketercapaian rekan sejawat pada saat pembelajaran sudah ditanyakan, sudah bagus. Kemudian menyampaikan hasil catatan observasi apa yang sudah dilakukan, kemudian rencana tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh rekan sejawat sudah ditanyakan, kemudian hal-hal yang ingin dikembangkan, kemudian yang dikembangkan setelah pembelajaran itu juga sudah ditanyakan. Jadi menurut saya juga sesuai dengan prinsip coaching. Jadi dengan prinsip-prinsip dan percakapan supervisi akademi ini sudah dilakukan oleh Pak Didi. Jadi sudah baik, sudah bagus, tinggal kedepannya dikembangkan Pak Didi. Jadi kegiatan seperti ini itu mengharapkan Pak Didi jika kelak menjadi suatu guru penggerak dan alhamdulillah jadi suatu pemimpin atau pembelajaran itu mensupervisi guru ataupun rekan sejawat itu sudah biasa dan terbiasa melalui dengan berbagai macam istilahnya indikator seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.